Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo Bapak Ali Mursidi SSNM beserta staf. Yang kami hormati narasumber pada webinar siang hari ini. Yang pertama dari Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo atau yang mewakili Bapak Asti Rial Juli Indarman SHMH. Narasumber kedua dari Kapolres Sukoharjo atau yang mewakili Bapak Ida Joko Nur Salim. Yang kami hormati moderator dari Redaktur Media Solo Pos Bapak Sifaul Arifin. Yang kami hormati Bapak Ibu partisipan Zoom meeting. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir pada acara webinar penanganan pelanggaran dengan tema eksistensi Gakumdu dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara pertama ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan mendengarkan mars pengawas pemilu. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, demokrasi bangsa, bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, demokrasi
Silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo atau yang mewakili kepada Bapak Rohmat Basuki SEMH, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narsum dari kepolisian, Bapak Kapolres atau yang mewakili Ibda Joko Nur Salim. Kemudian yang saya hormati dari Bapak Kajari atau yang mewakili yaitu Bapak Kasih Pak Rial Aspri. Kemudian juga moderator Mas Sifaul, dia adalah redaktur di Solo Pos. Tidak lupa juga salam yang saya hormati teman-teman ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, juga Bapak Korsek dan seluruh staf yang hadir pada hari ini di acara webinar ini, dan juga teman-teman yang di luar yang hadir secara daring pada diskusi webinar penanganan pelanggaran dengan tema eksistensi Gakumdu pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini di jam ini kita masih diberi nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya sholawat dan salam pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kita dalam Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pemilu maupun pilkada serentak tahun 2024 itu sudah memasuki tahapan awal, terutama pada pemilu tahun 2024, yaitu terkait dengan pendaftaran parpol dan juga sekarang sudah memasuki tahapan verifikasi administratif. Tentu saja dalam tahapan-tahapan itu kita akan melihat adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang mungkin akan terjadi pada setiap tahapan di pemilu maupun pemilihan tahun 2024. Karena itu kita akan mencoba untuk mendiskusikan bagaimana sebenarnya eksistensi dari Gakumdu itu terhadap pemilu tahun 2024 maupun pada pemilihan tahun 2024. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini, terutama yang pertama itu yaitu terkait dengan mekanisme hari penanganan dugaan pelanggaran itu sendiri, atau juga terkait dengan perbedaan tafsir dari setiap lembaga yang ada di sentra Gakumdu, baik itu di Bawaslu, kemudian juga dari kepolisian maupun dari kejaksaan. Kemudian juga tidak lupa bagaimana supaya dari penyidik maupun penuntut itu bisa fokus di lembaga sentra Gakumdu. Apakah memang perlu untuk dilepaskan ataupun dibebaskan dari tugas dari lembaga induknya, seperti itu. Ini akan kita coba bahas pada diskusi siang hari ini. Ada beberapa tantangan yang mungkin kita akan hadapi di pemilu maupun pemilihan tahun 2024 terkait dengan eksistensi ini. Yaitu yang pertama, bagaimana kita mengkoordinasikan lebih awal, terutama dengan kami di Bawaslu dengan lembaga dari pihak kepolisian maupun dari pihak kejaksaan, sehingga nanti dalam masa pembentukannya itu atau dalam masa kerja dari Gakumdu itu kita mempunyai satu tujuan atau satu pandangan yang sama terhadap suatu norma atau suatu tafsir ataupun kegiatan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan sosialisasi tindak pidana pemilihan atau pemilu sendiri. Nah, kami harapkan bahwa dengan webinar pada siang hari ini itu adalah salah satu sosialisasi dari Bawaslu sendiri terkait dengan sentra Gakumdu. Diharapkan sentra Gakumdu itu bisa lebih familiar atau lebih bisa dikenal di masyarakat sehingga mereka mempunyai pemahaman yang lebih jelas terkait dengan sentra Gakumdu itu sendiri. Kemudian tidak lupa juga dengan yang akan kita diskusikan hari ini adalah terkait dengan masalah anggaran itu sendiri. Karena selama ini kita harus akui bahwa anggaran untuk sentra Gakumdu itu sendiri juga masih sangat masih sangat kurang untuk operasional maupun untuk hal lainnya. Nah, cobalah kita diskusikan terkait beberapa hal terkait dengan hal itu. Dan yang terakhir adalah pembentukan Gakumdu itu sendiri. Jadi dalam pembentukan Gakumdu itu kita nanti akan ada beberapa tahapan yang mungkin berhimpitan, di mana dalam misalnya tahapan pemilu maupun pemilihan 2024. Dan di sini ada dua rezim yang berbeda, yaitu Undang-Undang 7 maupun
Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadi tantangan kita, terutama di sentra Gakumdu itu sendiri. Diharapkan dengan diskusi ini akan lahir suatu bentuk solusi-solusi ataupun ide-ide yang bisa dimunculkan yang nanti akan menjadi masukan buat kami maupun buat lembaga yang lainnya yang terkait dalam sentra Gakumdu. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rahmat Basuki SEMH atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya memasuki acara inti yaitu webinar penanganan pelanggaran eksistensi Gakumdu dalam Pemilu dan Pemilihan tahun 2024. Sekaligus diskusi dan feedback oleh Bapak Ibu partisipan Zoom meeting yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Syifaul Arifin selaku moderator. Kepada Bapak Syifaul Arifin selaku moderator dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang ada di kantor Bawaslu maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing ya, atau di kantor masing-masing yang memantau melalui Zoom meeting. Saya Syifaul Arifin, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman sekalian dalam acara webinar penanganan pelanggaran eksistensi Gakumdu dalam Pemilu dan Pemilihan 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Bawaslu untuk menghadapi pemilu yang akan berlangsung dalam beberapa saat lagi dan tahapan pemilu sudah berlangsung. Tentu saja seperti yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu bahwa ada banyak potensi pelanggaran pada masa tahapan ini mulai sekarang sampai nanti pencoblosan maupun pasca. Karena itulah perlu ada semacam pemantauan, dan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani berbagai macam dugaan pelanggaran pemilu adalah Sentra Gakumdu. Pada siang ini ada dua narasumber yang akan berdiskusi. Sedianya ada Pak Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Pak Hadi Sulanto, dan Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, tetapi keduanya tidak bisa hadir. Telah hadir di kantor Bawaslu mewakili keduanya. Yang pertama adalah Kasih Widung dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo. Pak, ya selamat siang Pak. Gimana Pak? Sehat ya? Ya. Yang kedua adalah Kanit 3 Satreskrim Polres Sukoharjo, Pak Joko Nursalin. Selamat siang Pak Joko. Sehat? Iya. Walaupun kita diskusi dekat-dekat tetap pakai masker ya. Ya. Jadi protokol kesehatan tetap berjalan ya. Dan kita akan diskusi dengan Pak Joko Nursalin dan Pak Yal dan timnya juga yang akan berdiskusi tentang Sentra Gakumdu. Tadi Pak Rahmat menyebut bahwa Gakumdu ini tidak atau belum banyak dikenal oleh masyarakat. Masyarakat tahunya dalam pengawasan pemilu itu hanya ada Bawaslu. Nah, karena itulah pada diskusi kali ini kita akan mengulik lebih dalam tentang apa itu Gakumdu, Sentra Gakumdu dan perannya, dan bagaimana masyarakat bisa melihat kerja-kerjanya baik pada masa lalu maupun masa sekarang. Oke, kita akan ngobrol dulu tentang Sentra Gakumdu. Mau diawali dari Pak Rial atau dari Pak Joko dulu nih? Pak Joko, gimana Pak Joko? Sentra Gakumdu, orang belum banyak tahu. Taunya kalau misalnya ada pelanggaran pemilu, pasti larinya ke bawah. Sebenarnya bagaimana bisa menjelaskan tentang Sentra Gakumdu itu? Siap, terima kasih. Perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan masalah Gakumdu, perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini masyarakat yang sering mengetahui hanya kalau pemilu kita lapornya ke polisi aja. Padahal di sini ada sentral Gakumdu yang
dinaungi oleh Bawaslu, kemudian dari Kejaksaan, dan dari Kepolisian. Maka dari itu perlu pembelajaran atau penyampaian kepada masyarakat apabila masyarakat mengetahui, melihat ya terjadinya ada pelanggaran tidak pidana pemilu, kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pengertian sehingga masyarakat akan tahu, oh ini bentuk pelanggaran pemilu seperti ini. Saya harus menyampaikan kepada Bawaslu. Kemudian nanti Bawaslu tentunya akan melakukan klarifikasi atau menyaring atau mendatangi ya, di mana tempat adanya kejadian pelanggaran tidak pidana pemilu ini. Dari hasil penyaringan ini tentunya nanti ada rekomendasi dari Bawaslu untuk disampaikan ataukah nanti digelarkan ya, digelarkan di Sentra Gakumdu karena ini sudah terbentuk kesepakatan atau terbentuk suatu kesamaan untuk menyamakan persepsi antara Bawaslu selaku pengawas pemilu, kemudian dari Kepolisian selaku penyidik, dan dari Kejaksaan selaku penuntut umum. Bagaimana teknik-teknik apa tata cara untuk menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu yang akan datang ini, sehingga nanti seandainya ada suatu pelanggaran pemilu, kita sudah tidak gelagapan, kita sudah saling berkoordinasi. Oh, fungsi saya ini, fungsi saya, sehingga terjalin komunikasi penegakan hukum di Kabupaten Sidoarjo ini terkait dengan masalah tidak pidana pemilu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Dari Kejaksaan ada penjelasan sedikit tentang penggambaran Sentra Gakumdu. Bagaimana peran jaksa di sentra tersebut? Terima kasih. Jadi begini, terkait dengan Sentra Gakumdu, jadi memang di dalam Sentra Gakumdu karena tindak pidana pemilu merupakan suatu kekhususan daripada tindak pidana biasa dan acaranya pun cepat, jadi makanya dibentuklah Sentra Gakumdu itu yang seperti yang Pak Kanit tadi bilang, ada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jadi kami bertiga di situ, setiap ada laporan pasti kita bahas di dalam dalam pembahasan di Gakumdu itu nanti. Kemudian hasilnya nanti kalau memang lanjut, kita lanjut ke dilimpahkan ke Kejaksaan, tapi kalau tidak dihentikan dengan alasan-alasan apa sedikit ya. Jadi ini lembaga ad hoc ya, atau sejenis Iya, lembaga yang dibentuk menjelang pemilu. iya betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Ria. Jadi kawan-kawan sekalian, Sentra Gakumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, kemudian Kejaksaan, dan Polri. Ada perbedaan dalam pemilu sebelumnya. Dalam undang-undang sebelumnya ketika di daerah ada namanya Panwaslu, dulu jaksa dan polisi masuk ke elemen Panwaslu ya. Ada polisi yang masuk menjadi anggota Panwaslu, ada jaksa yang masuk menjadi anggota Panwaslu. Tapi sekarang setelah ada lembaga yang lebih tetap yaitu Bawaslu, maka anggota Bawaslu dia ada yang dari unsur Kejaksaan maupun Polri. Tetapi tetap ada Sentra Gakumdu yang jadi tempat kayaknya diskusi ketika ada kasus gitu ya Pak Joko ya. Iya, oke. Pak Riam mau lanjut atau dengan Mas Bintang? Oke. Ya. Oke, kawan-kawan sekalian, narasumber dari Kejaksaan selain Pak Rial tadi ada, saya perkenalkan Pak Krisna Lintang Satrio, Kasubsi Pra Penuntutan Kejari Sukoharjo yang akan bergabung dengan kita. Bisa Sampai Bu, suatu itu rasanya. Ya, Pak Rial dan Mas Krisna Lintang akan bareng-bareng ya, mendiskusikan soal ini. Ya, kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan diskusi tentang Gakumdu dan nanti akan ada sesi juga para peserta yang hadir di Zoom bisa bertanya kepada narasumber, atau kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan bisa juga menyampaikan pertanyaan atau tanggapan melalui chat room yang ada di
platform masing-masing. Saya akan melanjutkan ke Pak Joko. Pak Joko, Sentra Gakumdu ini akhirnya bagaimana hubungannya dengan Bawaslu? Hubungannya itu bagaimana? Bisa dijelaskan lebih detail? Ya, untuk selama kegiatan menjelang pemilu, baik pemilu kada maupun pilpres pileg ini, kita selalu eksis, selalu berkolaborasi antara dengan Bawaslu maupun dengan Kejaksaan terkait dengan masalah adanya pelanggaran-pelanggaran tidak pidana pemilu dalam penanganan perkaranya. Sehingga kami walaupun sudah tidak dalam pemilu, kami masih menjalin hubungan komunikasi dengan baik. Apalagi Pak Rohmat ini, kami selalu berkomunikasi. Beliaunya orangnya baik, kan itu. Kita berkomunikasi dengan Kejaksaan dan kita saling berkolaborasi bersama-sama dalam penanganan pemilu. Kalau urgensinya Sentra Gakumdu dalam penanganan pidana pemilu itu gimana? Maksudnya? Peran dari Sentra Gakumdu, urgensinya bagaimana? Oh, ini sangat cepat sekali. Jadi seandainya ada laporan atau masukan dari warga masyarakat, kita selalu bergerak. Baik dari Bawaslu, dari Bawaslu ini selalu menindaklanjuti apa yang menjadi masyarakat keluhan. Misalnya ada peristiwa seperti ini, wah Pak ini ada pelanggaran bentuk seperti ini. Tentunya nanti dari Bawaslu mengkaji, ya, meneliti. Kemudian karena kita sudah terbentuk dalam Gakumdu, sentral Gakumdu antara Bawaslu, kepolisian dan Kejaksaan itu, maka nanti akan kita sharingkan di sini untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Oke, kita ke Mas Krisna ya. Saya panggilnya Mas Krisna atau Mas Linan? Oke, ya. Saya pernah jadi wartawan lama ya di lapangan, dan ketika meliput pemilu banyak cerita-cerita tentang bagaimana penanganan pidana pemilu. Kadangkala ada harapan besar dari masyarakat, termasuk wartawan saat itu ketika ada kasus pelanggaran pemilu, dugaan pelanggaran pemilu, dan kemudian diproses oleh Bawaslu. Tetapi masalahnya ketika itu kemudian dibawa ke Sentra Gakumdu, kasusnya macet, tidak dinaikkan, baik karena masalah waktu, karena dianggapnya tidak terlalu kuat dan sebagainya. Jadi ada semacam harapan-harapan yang terlalu besar kepada Bawaslu, tetapi dalam prosesnya kadang-kala harapan masyarakat itu terpatahkan ya, di tengah jalan karena ada Sentra Gakumdu. Kalau menurut jenengan gimana nih? Mungkin kalau terpatahkan mungkin enggak, karena memang dalam laporan tindak pidana pemilu itu sendiri itu memang laporannya 1 kali 24 jam. Nah, di sana itu ada kalau nggak salah Perbawaslu nomor 8 ya, tahun berapa yang menyatakan bahwa nanti kita ada pemeriksaan terhadap laporan tersebut itu 7 tambah 7 hari. Disitulah intinya Sentra Gakumdu itu berkumpul. Kenapa? Oh, dari Bawaslu, dari kepolisian, dari Kejaksaan. Ini kira-kira kalau ada laporan masyarakat seperti ini bisa nggak naik? Sesuai nggak sama unsur? Kadang kan mungkin masyarakat hanya tahu bahwa oh ini ada pelanggaran segala macam, tapi unsurnya di situ terbukti nggak? Itulah yang susah. Bukannya kita mau menghentikan segala macam, enggak, tapi karena sudah berkaca dalam hukum, nah kita harus juga ada unsurnya. Unsurnya ini terpenuhi apa tidak? Jangan-jangan ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi. Nanti percuma kalau kita sudah gembukan naik, ternyata malah bebas. Nanti jadi bumerang sendiri buat Gakumdu itu sendiri. Padahal Gakumdu ini dibentuk untuk percepatan terkait tindak pidana pemilu. Makanya dibentuk Gakumdu biar tidak ada bolak-balik perkara ya Pak Kanit ya. Tidak ada P19 segala macam, ibaratnya sudah ada. Oh, Kejaksaan juga tahu sebagai penuntut umum, penyidik butuh ini, mungkin ini kira-kira apa yang kurang? Oh, mungkin ini. Tapi di saat kita menurut ada kendala unsur yang nggak terpenuhi, ya makanya itu berhenti di situ Pak. Bukan semesta dengan kata lain Sentra Gakumdu malah menghentikan proses demokrasi, enggak. Cuman kita ingin bertujuan bahwa memang keadilan itu harus sesuai dalam unsur yang ada. Tapi ada kemungkinan tafsir yang berbeda antara Bawaslu dengan polisi maupun jaksa tentang kasus dugaan pidana pemilu. Misalnya Bawaslu menganggap bahwa ini cukup kuat untuk dinaikkan, tapi
penyidik dari polisi atau jaksa menganggap wah ini nggak terlalu kuat. Seperti itu sering terjadi nggak? Ya, nggak cuma di pemilu, kayaknya di tindak pidana umum biasa aja kita sering seperti itu Pak. Jangan kan gitu, kadang kalau ekspos di kejaksaan sendiri itu ya karena jaksanya ada banyak ya kita punya pendapat sendiri-sendiri. Itu yang memang susahnya di situ karena memang karena ahli hukum atau sarjana hukum sekarang sangat banyak dengan universitas yang sangat banyak dengan guru besar juga sangat banyak, jadi punya pemikiran sendiri dalam menafsirkan unsur-unsur itu yang ada. Jadi kalau saya bilang sangat bisa. Ya, saya mengutip sebuah data ya. Pada pemilu 2019 ada 2.724 laporan perkara. Dan yang sampai inkrah itu hanya 320 atau 9%-nya saja. Dan yang naik ke tahap penyidikan ada 582 atau 17%. Jadi dari 2.724 yang masuk ke pengadilan dan inkrah itu hanya 9% atau 320 perkara. Kemudian pada pemilu 2019 dari 548 kasus ternyata yang inkrah hanya 380. Tadi saya sempat ngobrol dengan teman-teman Bawaslu pada pilkada kemarin di Sukoharjo, dari 14 kasus ternyata yang inkrah hanya 3. Jadi ada jumlah yang berbeda antara kasus yang disampaikan dan kasus yang diproses hukum sampai inkrah. Gimana, Mas Krisna? Kalau di sini kan memang laporan itu pasti banyak Pak. Oke. Nah, yang bisa ditindaklanjuti kan dalam Undang-Undang Bawaslu itu per Bawaslu itu juga ada 4 bisa diserahkan Bawaslu. Nanti kalau memang ternyata merupakan suatu tindak pidana, barulah itu ranahnya ke kepolisian, baru kejaksaan. Kalau laporan menurut saya pasti banyak. Nah, kenapa yang dianggap dinaikkan itu hanya segitu? Mungkin itu yang bisa memenuhi unsur tindak pidana. Mungkin yang lainnya hanya pelanggaran atau pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi atau sengketa pemilu. Sedangkan untuk tindak pidananya mungkin yang terbukti hanya segitu. Ada kemungkinan terjadi perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum dengan unsur Bawaslu misalnya? Itu bisa, karena mungkin harus ada, kalau saya bilang ya mungkin karena memang lembaga ini dibentuk pada saat ada pemilu atau pemilu kada, mungkin harus lebih ada apa ya, BIMTEK ataupun mungkin diklat khusus bagi Bawaslu, kejaksaan atau kepolisian terkait undang-undang pemilu. Walaupun sudah berganti ya harus ada lagi untuk menyamakan persepsi unsur, dan di situ dan di tiap daerah tuh harus ada. Mungkin kalau menurut saya biar tafsirnya tuh sama. Karena memang kembali lagi karena terkait mungkin anggaran juga Bawaslu terkait dengan tenaga pendapat yang berbeda-beda karena memang belum pernah ada pelatihan khusus terkait undang-undang itu tersebut. Jadi mungkin penafsirannya juga berbeda-beda. Seperti itu, Pak. Oke, saya ke Pak Joko Nur Salim. Gimana Pak Joko? Ada pengalaman nggak bahwa ketika polisi melihat sebuah kasus yang diangkat oleh Bawaslu, ini kayaknya nggak terlalu kuat untuk dilanjutkan ke proses hukum, atau ada perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum dengan Bawaslu? Jadi perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang disampaikan dari kejaksaan tadi, adanya banyaknya pelaporan itu mungkin banyak sekali, seperti data yang disampaikan tadi terkait dengan adanya pelaporan sejumlah kurang lebih yang dari Sukoharjo itu 14, yang di Inkrah itu cuma 3 itu ya. Nah tentunya di dalam penanganan tindak pidana pemilu ini kita harus mematuhi daripada aturan-aturan yang sudah ada. Jadi kita tidak bisa menabrak suatu aturan, setiap pelaporan masyarakat langsung kita terima, langsung kita tidak lanjut, terus langsung kita jadikan penyidikan. Nah, tentunya ada mekanisme, ada pun syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah, kemudian dibentuknya dengan Sentra Gakumdu ini, memang tadi dikatakan dari teman kejaksaan ada perbedaan pendapat, mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan tafsir di antara kita. Nah, tujuan diadakan Gakumdu ini kita untuk menyamakan persepsi bagaimana langkah-langkah penanganan tindak pidana
pemilu ini. Apakah sekiranya dari 14 laporan ini yang kira-kira bisa memenuhi syarat, apapun ada unsur-unsurnya, barang bukti, saksi, itu kan harus terpenuhi. Setidaknya dua alat bukti harus terpenuhi dulu. Ya. Mungkin baru sebatas wah di sana ada isu-isu sepertinya, ada money politik, ada anu. Tapi hanya isu aja, dia sudah melapor ke sini. Tentunya dari Bawaslu ya selaku penanggung jawab terkait dengan masalah pemilu ini, tentunya harus menerima daripada laporan ini. Nah, tentunya dari penerimaan laporan ini nanti kita saring, kita gelarkan bersama. Bagaimana ini unsurnya ada enggak? Menabrak hukum undang yang lain enggak kan itu loh. Jadi jangan sampai nanti membuat blunder bagi kita. Itu loh. Oke, kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Joko. Pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan atau tanggapan, silakan nanti bisa menyampaikan tanggapannya atau pertanyaannya, bisa juga menulis di chatroom untuk kedua narasumber. Saya akan melanjutkan ke Mas Krisna. Bagi masyarakat, tahunya kalau misalnya ada pelanggaran pemilu, maka dia lapor ke Bawaslu dan sudah menyerahkan haknya ke Bawaslu, padahal ada sentra gabung dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana sih alur atau proses, bisa dijelaskan alur atau proses sebuah kasus ditangani sehingga sampai ke tahap putusan, gimana? Saya dalam materi saya nih ada apabila ada laporan pelanggaran pemilu itu ada 1 hari, di mana nanti laporan itu dikaji di sentra Gakumdu, bisa 7 plus 7 hari, jadi 14 hari kita meneliti terkait laporan tersebut, bisa kita naikkan apa tidak. Nah, tinggal nanti kita dibagi ada 4, ada pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, ada pelanggaran pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, ataupun ternyata bukan. Nah, di saat itu masuk ke tindak pidana pemilu, baru nanti yang berwenang di sini adalah dari pihak kepolisian. Nah, kepolisian sendiri, penyidik polisi punya waktu memberikan berkas ke kita itu 14 hari. Nah, 14 hari itu nanti sampai ke kita teliti maksimal 3 hari. Kalau memang menurut kita belum cukup, nah, kita kembalikan lagi, namanya P19. Nah, disitulah waktunya polisi untuk penyidik di dalam hal ini memenuhi P19 dari penuntut umum selama 3 hari. Nah, akhirnya sampailah ke kita. Nah, di mana kami selaku penuntut umum setelah 3 hari menerima berkas dari penyidik langsung melakukan tahap 2. Kita punya waktu 5 hari untuk melakukan pelimpahan ke pengadilan negeri. Nah, di saat itulah dalam waktu 5 hari itu setelah kita limpahkan, pengadilan negeri ini punya waktu untuk kita sidang untuk melakukan pembuktian itu hanya 7 hari. Setelah 7 hari putus, nah dari dari terdakwa sendiri kalau terima ya berarti sudah, kalau belum bisa mengajukan banding maksimal 3 hari sejak putusan sudah dibacakan. Nah, di pengadilan tinggi sendiri punya waktu untuk memutus perkara itu 7 hari setelah perkara itu diterima dan dinyatakan banding, seperti itu. Ya, bagi aparat penegak hukum untuk menangani satu dugaan pelanggaran pemilu seperti ini dengan waktu yang sangat-sangat mepet itu, gimana? Memang ini kendalanya di kami, karena memang dengan laporan yang banyak, memang kita harus pilih benar-benar mana yang segala macam bisa kita ajukan itu. Nah, dengan waktu ini memang kita harus kerja ekstra. Maka saya bilang kerja ekstra. Kenapa kerja ekstra? Karena waktunya sangat berbeda jauh dengan penyidikan biasanya. Nah, makanya dibentuknya sentra Gakumdu untuk menyamakan persepsi. Benar tadi kata Pak Joko. Nah, ini kendalanya adalah memang di saat kita kekurangan personil. Nah, di saat kita kekurangan personil, ini yang menjadi kendala di saat ternyata tindak pidana pemilu itu banyak. Nah, sedangkan prosesnya harus tepat dengan ya pasti dari tersangka atau terdakwanya sendiri itu punya penasihat hukum, jadi di situ kita harus bekerja ekstra. Makanya kenapa sentra Gakumdu ini benar-benar diketatkan, karena di saat pembuktian biar kita enak.
biar penyidik pun juga enak menyajikannya ke kita juga enak menyajikannya ke pengadilan, biar akhirnya terdapat satu frase bahwa memang ini akhirnya inkrah, walaupun itu banding yang penting kita udah inkrah dulu di PN terkait bandingan, terkait nanti kita bikin memori banding sendiri. Memang ini waktu, memang kalau saya bilang kita harus kejar-kejaran, tapi ya memang itu keadaannya karena memang dari undang-undang seperti itu. Cuman memang kalau saya sarankan memang mungkin sentra Gakumdu memang harus diperbanyak, baik dari anggota Bawaslu itu sendiri apapun dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang dilibatkan dalam hal itu. Jadi dalam sebuah kasus ketika ada laporan masuk, sentra Gakumdu akan menimbang-nimbang. Kira-kira ini yang bisa netes misalnya istilah Jawanya ya, bisa sampai ke meja hijau, ke pengadilan dan sampai ke vonis seperti itu. Iya, betul itu. Karena kembali lagi bahwa kita harus melihat unsurnya. Unsur yang diterapkan di pasal yang akan kita sangkakan seperti itu. Atau malah sentra Gakumdu memilih, wah ini gampang ini, kalau misalnya lanjut bisa inkrah, bisa sampai putusan kayak gitu, bisa nggak? Ada kesan kayak gitu? Enggak sih, kalau menurut saya sentra Gakumdu dibuat ini biar menyamakan persepsi memang tindak pidana pemilu ini, oh memang benar, memang ini yang disebut tindak pidana pemilu. Jangan sampai kita salah, ternyata dia bukan tindak pemilu, ternyata cuma pelanggaran, seperti itu. Ya, oke, ke Pak Joko. Waktu yang terbatas untuk menangani memproses kasus untuk melakukan penyidikan. Kira-kira ada kesulitan nggak bagi polisi untuk menangani itu dengan waktu 14 hari itu? Ya, jadi memang dalam penanganan tindak pidana pemilu ini waktunya kita sangat singkat sekali. Hanya 14 hari, ya, kita dibatasi waktu hanya 14 hari harus P21. Ya. Dan jumlah personel yang ditugaskan dalam Gakumdu dari kepolisian ini juga sangat minim sekali. Itu untuk penyidiknya ada 3 itu ya. Cuma ada 3 dalam waktu 14 hari kita harus lembur. 7 hari harus segera kita kirimkan ke kejaksaan. Makanya kita juga all out dalam penanganan pemilu ini. Sehingga dengan terbentuknya Gakumdu ini, ya, dari kejaksaan, kepolisian maupun dari Bawaslu ini untuk mempermudah atau mempercepat proses daripada penyidikan maupun dari jaksa untuk membuat rentutnya itu loh. Sehingga dari apa yang disampaikan dari kejaksaan, sehingga perkaranya nggak bolak-balik itu loh. Segera P21 dengan waktu yang sangat singkat ini. Sehingga apa yang menjadi batas waktu dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Idealnya kalau kita tindak pidana umum itu ya 20 hari plus 40 hari kan itu sangat enak kita kan itu loh. Ya, kita kan bedanya sangat jauh. Itu pun masih ada perpanjangan lagi dari pengadilan, bisa 30 hari lagi, 60 hari bisa gitu. Karena makanya ini kan suatu bentuk peradilan yang sangat singkat cepat, biaya murah gitu loh. Makanya dibentuk dengan Gakumdu ini, bintang cepat kan ini loh, bintang cepat. Oh yo, kayak gini gitu loh. Kita dari kejaksaan pun otomatis ya dibatasi waktu, ya dia harus juga. Waktunya mungkin lembur sampai malam, kita pun juga sampai itu malam-malam kita melakukan pemeriksaan. Dari kejaksaan juga, bahkan ini pun sebelumnya kita sudah melakukan koordinasi awal. Oh, materi-materi yang seperti ini untuk percepatan kan itu. Yang sekiranya ini sudah memenuhi unsur-unsur daripada tindak pidana pemilu. Oh, saya kira nggak ada itu. Saya belum pernah mendengar itu adanya pilah-pilih itu. Nggak ada itu. Kita dari awal tadi sudah sampaikan. Kita melakukan penyidikan tindak pidana pemilu kan sudah dibatasi atau diatur dengan undang-undang. Yang sekiranya ya, misalnya ada laporan 10 ini memenuhi daripada unsur-unsur tindak pidana, ya kita sidik semua. Itu. Kalaupun
hanya ada 100 tapi yang memenuhi hanya 5, ya 5 itu yang kita ajukan itu, sehingga kita tidak memaksakan kan itu. Kan memaksakan kan nggak enak kan itu loh, ya toh? Oke, kalau misalnya mereka ditugasi untuk Nah, ini kan sebatas diskusi ya, sebatas diskusi. Tadi dari usulan dari Pak Rohmat selaku komisioner ya, selaku komisioner dari Bawaslu tadi menyampaikan bagaimana kita melakukan diskusi apakah anggota yang sudah ditunjuk untuk menjadi anggota Bawaslu harus Gakumdu untuk tidak dilibatkan dalam penanganan perkara-perkara yang di kantor untuk sementara waktu kan itu. Nah, ini kan sebatas dari diskusi wacana. Kalau mau saya iya kita fokus ke suatu permasalahan ini dan jumlah personil saya mengharap paling enggak 5 gitulah, jangan 3 itulah itu. Jujur dari lubuk hati saya yang terdalam ya mau. Karena tugas pidana umum itu sangat banyak Pak. Ditambahin ini tuh dengan proses yang lebih cepat lagi, jadi muter otaknya kan juga harus cepat, apalagi penyidik nanti di saat memeriksa saksi atau segala macam pasti terbatas sama waktu. Nanti kalau diperiksa sampai malam nanti lapor ke Komnas HAM, ini meriksa sampai malam, jadi kan otomatis meriksanya cuma sampai jam kerja kita, sisanya kita yang lembur sampai malam kan seperti itu. Nah apalagi dengan tugas juga makin banyak dari apalagi nanti kalau udah mulai akhir tahun apa segala macam tuh mesti tindak pidana umum itu juga pasti banyak. Kalau contohnya kalau ya dimaukan ya saya mau banget fokus cuman ke Gakumdu Recording in dilepas progress. dari tugas-tugas yang lain mungkin diserahkan ke teman-teman jaksa yang tidak termasuk dalam sentra Gakumdu, mau banget saya Pak, lebih fokus itu malah yang saya pikir cuma undang-undang pemilu tok, yang saya ulek-ulek ya cuma undang-undang pemilu tok itu aja unsur-unsurnya, nggak mikir KUHP, nggak mikir undang-undang narkotika, undang-undang kesehatan segala macam, undang-undang cipta kerja, mending ngulek itu tok selama 6 bulan mau saya malah bisa fokus nanti kan. Nah, tapi kan apa ya iya kan ya nggak mungkin ya toh. Ya, kembali lagi ke pemerintahan mintanya ya kalau penyidik sama penuntut umum harus bisa semuanya. Nah ini loh bisa semuanya tapi dengan SDM yang kurang kan juga ya bukan lucu sih ya, kita yang harus berinovasi ya. seninya di situ ya. Ya seninya di situ. Tapi berarti perlu ada keputusan dari pimpinan ya, apabila memang ada penugasan khusus bagi anggota yang ke sentra Gakumdu ya konsen di situ, dan itu sangat tergantung pada keputusan politik dari pimpinan. Kalau saya bilang malah lebih ke arah ke pemerintah dulu Pak, ke pemerintah dulu bagaimana mensupport Bawaslu sendiri itu untuk benar-benar menjadi pengawas pemilihan umum itu yang baik dalam sisi kalau ada penegakan hukum ini kan, kalau Bawaslu lebih ke arah penegakan ya. Nah disitulah kalau udah konsen di situ Bawaslu ternyata iya mas kita gini barulah nanti Bawaslu bisa kerjasama dengan Kejaksaan Agung atau dengan Kepolisian Republik Indonesia bahwa mengatakan ini saya butuh penyidik khusus, penuntut umum khusus untuk menangani kasus ini aja. Saya butuh mungkin selama 1 tahun misalnya seperti itu. Itu malah enak di situ. Jadi nanti dari pusat sudah terdata itu siapa nanti jaksa-jaksanya, siapa nanti penyidik-penyidik yang khusus menangani itu. Ada nggak di kejaksaan jaksa-jaksa yang memang spesialis menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu, menguasai tentang undang-undang pemilu dan sebagainya? Setahu saya selama saya berdinas di kejaksaan yang baru 8 tahun, nah mungkin nanti tanya Pak Ria yang lebih lama daripada saya, belum ada diklat tindak pidana pemilu masalah Pak. Jadi kalau kita punya spesialisasi setelah kita melakukan diklat, kayak diklat untuk SPPA peradilan anak itu sudah dianggap sebagai jasa anak. Nah untuk tindak pidana pemilu itu sendiri selama saya 8 tahun bekerja di kejaksaan ini belum pernah ada. Ya,
Kalau di kepolisian gimana Pak? Penyidik apakah juga menguasai, ada penyidik yang menguasai tentang undang-undang pemilu sehingga ketika menangani kasus dugaan pidana lebih mudah dalam menanganinya? Ya, tentunya penyidik dari Polres Sidoarjo itu menangani perkara secara umum, jadi tidak mempunyai pendidikan spesifik terkait dengan masalah penanganan pemilu. Namun yang ditunjuk oleh pimpinan ini kan selalu misalnya 3 orang. 3 orang itu, yang 2 itu yang sudah pernah melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Kemudian kita selalu regenerasi. Yang 1 ini mungkin baru. Jadi regenerasi. Jadi kalau di leg spesialkan belum ada kita. Bahkan pendidikan leg spesialis penanganan tindak pidana pemilu juga nggak ada di kita, di dikbang leg spesialis penanganan pemilu nggak ada gitu. Jadi kita pun hanya batas musim, kayak musim-musiman nih, musimnya pemilu ya kita ditugaskan untuk menangani pemilu. Ya kalau dipaksa ya enggak lah, karena tentunya pimpinan itu sudah melihat daripada kemampuan daripada personel yang sekiranya ada integritas untuk melakukan penanganan tindak pidana pemilu, saya kira itu. Dalam beberapa kasus, saya ke Pak Krisna ya, tentang sebuah kasus, kadang-kadang terjadi perbedaan tafsir ya. Misalnya ada seseorang yang memberikan uang kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain itu memilih si A, si B, atau partai A atau partai B, seperti itu. Kadang-kadang kasus itu bisa lepas, tidak diproses lebih lanjut karena perbedaan penafsiran. Kalau misalnya Bawaslu menganggap bahwa sudah ada upaya untuk memberikan uang, sudah ada juga ajakan-ajakan untuk memilih seseorang. Tetapi kadang-kala di aparat penegak hukum itu ada penafsiran, harus memenuhi unsur yang sangat banyak. Kalau dalam pemilu ada yang sifatnya kumulatif, ada waktu, ada kampanye, ada orang, kemudian ada janji dan sebagainya. Kadang-kala ada perbedaan penafsiran seperti itu, dan ini tergantung pada penguasaan terhadap aturan atau regulasi. Gimana Pak Krisna? Mungkin bisa saya jelaskan juga bahwa kalau dari Bawaslu sudah melihat seperti itu, juga pasti kita harus melihat kembali lagi ke alat bukti dan barang bukti yang ada. Karena untuk membuktikan unsur kita memerlukan alat bukti dan barang bukti yang ada. Di saat memang orang itu memang memberikan segala macam ini keterangannya, cukup nggak dari keterangan saksi? Atau ada petunjuk lain yang memang benar memang tujuannya dia ngasih uang itu untuk memilih itu, atau dalam bentuk ada buktinya nih, amplopnya ada gambar calonnya atau segala macam. Karena untuk membuktikan itu memang harus didukung alat bukti yang kuat. Takutnya adalah karena hakim bebas dalam memberikan putusan segala macam, menurut kita oh ya kita yakin udah nggak apa-apa lah, tapi menurut kita sebenarnya sih udah barang buktinya mungkin uangnya udah nggak ada segala macam, udah bukti untuk ini yang dipilih yang ini segala macam itu juga nggak ada, cuman keterangan segala macam, nanti malah jadi blunder kalau kata Pak Kami tadi, jadi blunder di kita loh. Gimana nih, kok penyidikannya berarti salah ternyata putusannya bebas. Dan berarti, itu mempengaruhi kondisi dari jaksa yang menyidik. Iya pasti, dari penyidik, dari jaksanya juga, apalagi jaksanya yang udah Mei 21 kan kayak seperti itu tuh Pak, balik lagi. Makanya bukan kita mau tebang pilih atau segala macam, kita mau mencari alat bukti dan barang bukti yang benar-benar mendukung unsur yang ada. Kalau salah satu unsur mungkin nggak ada, ya kita mungkin lebih baik janganlah, takutnya jadi blunder di kitanya nanti. Bukannya kita nggak mau menjaga demokrasi, enggak, takut diblunder, karena hukum ini kan harus benar-benar terbukti semuanya, harus benar-benar menjadi keadilan bagi masyarakat yang ada. Walaupun masyarakat mau menghujat kita segala macam, ya unsurnya nggak terbukti. Makanya mungkin harus ada penyuluhan lagi terhadap masyarakat bahwa ini loh tindak pidana pemilu itu yang seperti ini, yang pelanggaran itu seperti apa atau seperti apa. Jadi biar masyarakat itu juga tahu bahwa
ini ternyata pelanggaran, oh ya udah tetap tak laporin. Oh ini ternyata tindak pidana pembunuhan, ini baru dilaporin. Seperti itu. Karena memang kendala dalam tindak pidana pembunuhan selain waktunya sedikit, selain kita menggali informasi atau melakukan penyidikan itu sebentar dengan penelitian juga sebentar, kita cuma punya penelitian 3 hari, itulah benar-benar kita harus menentukan oh ini memang benar unsurnya sudah terbukti semua, baru kita naikkan. Oke, kalau misalnya kalau bisa digambarkan ya kalkulasinya, berapa banyak sih kasus yang seharusnya masuk ke meja hijau kemudian bisa ada vonis dan inkrah? Kalau misalnya gini, saya tadi menyebutkan data ya, pada tahun 2019 dari 2.724 laporan ternyata yang inkrah hanya 320 perkara atau 9%. Kemudian 2014, pemilu 2014 dari 548 kasus ternyata yang inkrah hanya 380 kasus. Jadi 50, kalau yang 2019 hampir separuh seperti itu. Idealnya berapa? Ada nggak kalkulasi dari jaksa? Ini harusnya kalau dari sekian banyak yang masuk, harusnya yang keluar juga gini atau 100% seperti itu. Nah, kembali lagi kalau idealnya tuh pasti nggak ada idealnya Pak, Ya. karena kita kan harus tahu lihat dulu laporannya ini apa, karena tadi yang saya jelaskan ada 5 yang bisa dilakukan terhadap laporan itu. Jadi bukan semesta ternyata dari laporan yang tindak pidana pemilu tuh ternyata segini, ternyata yang untuk pelanggaran kan juga memang masyarakat lebih konsen apabila itu dilaporkan ke meja hijau, pasti itu. Nah, mungkin harus ada penjelasan lagi dari Bawaslu bahwa dari laporan segini yang kita tindak lanjut ke tindak pidana pemilu ini yang ternyata pelanggaran cuma segini segala macam, mungkin itu harus lebih dijelaskan kepada masyarakat. Walaupun memang saya tahu animo masyarakat pengennya kalau ada pelanggaran itu langsung ke tindak pidana pemilu seperti itu. Cuman kalau idealnya menurut saya tidak ada dalam arti ya karena kita penyidik sama penuntut umum melihat alat bukti, barang bukti, nah terkait kembali lagi ke unsur itu tersebut. Kalau demikian, ini pertanyaan masyarakat awam, apakah mungkin nanti terjadi masyarakat patah arang kalau misalnya banyak kasus tetapi yang diproses tidak sebanyak yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menganggap ngapain sih lapor ke Bawaslu, ternyata di Sentra Gakumdu dipatahkan karena dianggap tidak memenuhi unsur pidana seperti itu. Gimana kalau ada kesan seperti itu? Kalau pesan seperti itu saya lebih pengennya bisa masyarakat melaporkan itu mereka sudah membawa barang bukti yang ada. Jadi nggak cuma laporan aja Pak, tapi mereka juga sudah oh ini saya sudah dapat Pak, ini saksinya segala macam. Karena beliau juga harus tahu bahwa karena ini cepat. Nah, kalau kita sudah dibantu dari masyarakat sendiri itu lebih enak. Kalau cuma laporan ini ada nyuap-nyuap segala macam, udah gitu aja Pak. Iya. Nah, gimana nanti kita mencarinya? Kalau dibantu sama mereka kan kita lebih cepat. Kalau saya bilang patah arang ya, saya minta partisipasi masyarakat juga untuk membantu kami. Karena Masyarakat nanti beralasan tugasnya Anda untuk mencari. Kayak gitu. memang kembali lagi pasti seperti itu. Cuman maksud saya di saat saya tanya, oh mana Pak orang-orangnya? Ini nih, beliau bisa menjelaskan. Kalau beliau tidak bisa menjelaskan segala macam, terus gimana kita mau cari? Sedangkan laporan itu nanti banyak, timnya ya cuman ini aja, kita mau bekerja ya cuman ini aja gitu loh Pak, dalam tempo yang cepat segala macam, kita berburu dengan waktu. Makanya di saat kita yakin oh ini barang buktinya ini ada, alat buktinya ada, mungkin ini yang kita naikkan terkait dengan unsur yang ada. Dan sedangkan kita nggak punya alat bukti, nggak punya barang bukti, masa kita memaksakan itu seperti itu. Oke, Pak Joko, gimana ada kesan untuk memberi apa ya penjelasan pada masyarakat biar masyarakat nggak patah arang ya kalau misalnya melaporkan ke Bawaslu soal pidana pemilu tidak diproses, mereka harus paham juga bahwa ada hal yang harus banyak diperhatikan termasuk tentang regulasi dan sebagainya. Jadi di saat dilaksanakan pemilu ya itu ada beberapa tindak pidana yang menyangkut dengan yang pertama itu tindak pidana umum. Jadi di saat ada pemilu belum tentu itu merupakan tindak pidana pemilu. Misalnya orang kampanye jotos-jotosan, itu bukan masuk tindak pidana pemilu, walaupun itu di ranah pas pemilu, itu masuknya ke tindak pidana umum.
tentunya itu nanti yang menangani adalah bukan dari Bawaslu maupun dari Gakumdu ini, Sentra Gakumdu ini. Jadi kita menangani terkait dengan masalah pelanggaran pemilu saja. Walaupun wong bandem-bandeman, wong ngerusak rumah pas saat kampanye, itu bukan pemilu. Jadi masyarakat harus memahami, oh kenapa saya tidak diproses, kenapa tidak laporan saya tidak diproses. Karena dari Bawaslu pun harus memilah juga. Oh ini bukan ranah Bawaslu, ini ranahnya pidana umum. Nah, nanti ditangani di pidana umum. Yang kedua, pelanggaran tidak pidana pemilu. Nah, pelanggaran tidak pidana pemilu ini tentunya nanti ya masyarakat ya yang sekiranya mengetahui melihat adanya tidak pidana pemilu nanti akan melaporkan ke Bawaslu. Ya. Kemudian dari Bawaslu akan mensaring atau menfilter. Nah, tentunya kita kan sudah terbentuk dalam Sentra Gakumdu. Tentunya nanti kita akan melakukan koordinasi atau melakukan gelar bersama. Masuk enggak ini ke tidak pidana pemilu? Unsurnya masuk enggak? Barang bukti, alat buktinya masuk enggak? Nah, tentunya nanti kalau masuk, oke nanti ini dilanjutkan ke pelaporan ke kepolisian. Ya, setelah ke peran kepolisian diproses dilakukan penyidikan, baru nanti kita berkasnya kita sampaikan ke kejaksaan untuk dilakukan penelitian. Ya, itu kalau kita menangani suatu perkara itu sepertinya kayak orang memasak itu loh. Jadi mungkin Bawaslu itu yang mencari bahan-bahannya. Torone tuku buncis, tuku lombok, tuku itu Bawaslu itu yang menyediakan. Kemudian dari pihak kepolisian atau penyidik, saya yang masak. Nah, masak. Saya masak itu saya nggak bisa merasakan. Yang merasakan dari kejaksaan. Oh Pak Polisi, ini rasanya sudah enak. Berarti kan sudah lengkap, sudah P21. Kalau belum enak, tak kembalikan lagi. Tolong Pak Polisi ini ditambah uyah, ditambah anu. Nah, saya kira itu terkait dengan masalah mungkin unsur-unsur yang bukti yang belum cukup untuk dilengkapi. Sehingga dalam waktu yang singkat ini tadi sudah disampaikan untuk selalu melakukan koordinasi. Yang ketiga yaitu terkait dengan pelanggaran perselisihan. Pelanggaran perselisihan. Tentunya perselisihan ini nanti akan diputuskan melalui mungkin di Mahkamah Agung atau untuk menentukan cara-cara untuk menyelesaikan daripada sengketa atau perselisihan ini. Nah, maka dari itu dengan waktu yang singkat ini, nah kita tetap berkolaborasi apalagi anggota yang cukup minim dalam penanganan tidak pidana pemilu ini. Makanya kita berkolaborasi terus baik dari Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian. Nah, kita bahkan pun sering melakukan ANEP ya Bapak ya, kita melakukan ANEP bagaimana menangani daripada tidak pidana pemilu ini gitu loh. Nah, mungkin di sini juga ada Pak Kasipidum, saya sampaikan tadi terkait dengan masalah pelanggaran umum. Nah, itu loh pelanggaran umum nanti walaupun pas waktu kampanye atau pas waktu pencoblosan, nah, itu kan sudah diatur mekanismenya itu, saya kira itu. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan untuk kedua narasumber, silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan, bisa ditulis di chat room. Dan saya melihat ada beberapa yang sudah disampaikan oleh para peserta ya. Saya dari sini mencoba untuk membacanya karena agak jauh juga ini. Pertama dari, oh ya, terima kasih sudah dikopikan. Dari siapa ya ini? Izin Lamon. Oke, izin bertanya untuk kepolisian dan kejaksaan, bagaimana penerapan prinsip restoratif justice jika terdapat anak yang dilaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilu pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi anak bisa saja melakukan pelanggaran pemilu. Oke, gimana nih? Saya ke Mas Krisna dulu. Terkait restoratif justice ini memang penerapan pengembalian keadaan semula. Tapi kita lihat di sini dulu bahwa kami di kejaksaan memang pernah menerapkan restoratif justice terhadap anak. Tapi sudah diatur dalam perja.
Perja adalah peraturan Jaksa Agung. Jadi perkara-perkara mana saja yang bisa kita terapkan untuk restoratif justice. Nah, untuk tindak pidana pemilu dalam perja yang sudah diatur tidak termasuk, Pak. Jadi kami tidak bisa menerapkan RJ terhadap anak, walaupun untuk soal anak yang melakukan tindak pidana pemilu, kecuali nanti memang ada perja lagi, ataupun mungkin saya harap lebih ke harap undang-undangnya dibentuk sama pemerintah beserta DPR menggodok terkait restoratif justice bagi semua tindak pidana yang ada. Mungkin itu penting karena apa? Sebenarnya ini penerapannya bagus, cuman memang dasarnya memang restoratif justice sebenarnya prinsip pertama yang diterapkan di SPPA. SPPA menerapkan itu jadinya adalah diversi. Nah, memang akhirnya karena hukum sifatnya dinamis, prinsip ini dipakailah untuk tindak pidana umum. Bagi kami iya, ada sendiri perjanya. Cuman untuk yang anak ini tidak ada dalam perja. Seperti itu, Pak. Apa belum terpikirkan ya bahwa ada anak yang bisa terlibat dalam pidana pemilu ya? Gitu. Nah, ini memang karena itu anak bukan pemilih itu, Pak. Ya, atau misalnya begini, ini contoh saja ya. Saya semoga nggak salah. Ada anak yang disuruh oleh orang lain, orang dewasa untuk menyerahkan amplop yang isinya uang dan ada tulisan ajakan mencoblos seperti itu. Ini sudah masuk upaya politik uang dan sebagainya. Tetapi pelakunya adalah anak seperti itu. Kalau misalnya diproses karena di perja tidak ada ketentuan restoratif justice, tentu saja tidak adil bagi anak tersebut. Nah, dalam hal ini apakah jaksa bisa mengambil sebuah kebijakan yang terobosan-terobosan yang bagus seperti itu? Kalau saya sebagai pelaksana di lapangan, kalau memang pimpinan mengeluarkan suatu aturan, baru saya mau, Pak. Kalau nggak ada, kalau saya nabrak aturan, nanti yang kena imbasnya saya sendiri. Jadi dasarnya kami selaku penuntut umum mau bertindak ataupun mau menerapkan prinsip RJ asal dari pimpinan kami memang sudah ada aturan, baik itu perja ataupun kepja atau perjampidum segala macam, atau nanti mungkin ada satgas khusus yang dibentuk kejaksaan segala macam, baru kami selaku pelaksana di bawah bisa menerapkan itu terhadap anak yang mungkin terlibat tindak pidana pemilu seperti itu. Oke, bagaimana dengan kepolisian, Pak? Jadi terkait dengan masalah restoratif justice, kalau di kepolisian sudah diatur dalam Perkap nomor 8 tahun 2021 terkait dengan masalah restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan masalah tindak pidana pemilu belum diatur di dalam Perkap soal restoratif justice. Nah, jadi kita pun juga nggak berani sebatas itu memang aturannya tidak diatur di dalam Perkap itu, ya kita tidak melakukan restoratif justice. Jadi apapun itu kalau sudah memenuhi daripada unsur-unsur tindak pidana, walaupun pelakunya anak, ya harus kita jalankan. Terserah nanti keputusannya apa kan itu. Tapi pelaksanaan penyidikan harus kita laksanakan. Nah, tentunya kita juga harus menggunakan norma-norma karena ini sebatas anak ya. Tentunya kan hak-hak anak harus terlindungi juga. Nah, tidak boleh disiarkan, tidak boleh ya kan itu. Harus dijaga juga hak-hak anak itu gitu loh. Nah, tentunya sehingga dalam pelaksanaan penanganan penyidikan di kami pun tidak akan melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tadi dari pihak kejaksaan sudah disampaikan juga seperti itu. Sebatas kalau ada aturan, saya setuju sekali, karena ini anak-anak. Tapi kan aturan nggak ada, dan sampai kita nanti menabrak daripada aturan ini. Gitu. Ya, jadi Jaksa Agung maupun Kapolri perlu mempertimbangkan itu ya, sehingga ada payung hukumnya jika ada kasus-kasus yang melibatkan anak pada pemilu 2024 seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya, saya akan bacakan. Salah satu faktor penegakan hukum di Sentra Gakumdu adalah adanya goodwill dari para anggotanya untuk menangani masalah yang ada demi keadilan pemilu. Bagaimana tanggapan para narasumber dari Pak Widodo Sragen? Gimana Pak Krisna?
goodwill dari anggota Gakumdu untuk menegakkan keadilan pemilu? Kalau saya pikir pasti iya, karena saya masuk dalam sentra Gakumdu itu juga melaporkan ke pimpinan. Jadi nggak mungkin saya punya niat bahwa wah nggak pernah malas-malasan segala macam, menurut saya udahlah yang ini aja Pak segala macam, atau pesanan segala macam, saya nggak berani juga Pak. Karena memang saya dilibatkan dalam sentra Gakumdu, nantinya adalah saya akan melapor bertingkat. Ketika dalam ini nanti Kajari nanti bisa melapor kepada tingkat ke Kajati lapor ke sana. Di saat ada sesuatu yang salah dengan saya selaku pelaksananya, ternyata tebang pilih segala macam, nanti saya yang bakal diperiksa. Jadi kalau saya bilang pasti saya punya goodwill yang bagus dalam melaksanakan tugas ini, dikarenakan memang tanggung jawabnya ini besar karena bertingkat sampai ke pusat. Seperti itu Pak. Ya, gimana kepolisian Pak? Ya, komitmen kita dalam menangani tindak pidana pemilu ini ya kita proses sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi nggak ada kita tebang pilih, itu nggak ada. Yang penting harus memenuhi pada unsur-unsur yang sudah ada. Jadi setiap pelaporan kalau sudah ada unsur-unsurnya terpenuhi, langsung proses. Sampai saat ini pun kita nggak pernah itu tebang-tebang pilih itu. Nggak ada perkara, oh ini pesanan ini, oh nggak ada itu. Yang penting memenuhi unsur. Karena kita di luar daripada dari KPU, dari mereka yang berkompetisi terkait dengan masalah pemilu ini. Sehingga kita harus dijaga kenetralannya dalam menegakkan pelanggaran tidak pidana pemilu ini. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ini saya lanjutkan ya, tanggapan dari para peserta yang ditulis di chatroom. Nomor 3, menurut Undang-Undang Nomor 7, jaksa dan polisi yang ditugaskan di Gakumdu harus dibebaskan tugas dari tugas di kantor asal, sesuai pasal 486. Karena Bawaslu bebannya cukup banyak. Bagaimana untuk pelanggaran pemilu dibentuk lembaga sendiri walaupun sifatnya ad hoc, dan sekretariat sendiri yang otomatis anggaran sendiri yang unsurnya masyarakat, kepolisian dan kejaksaan yang khusus menangani tindak pidana pemilu. Dari Ahmad Muladi. Gimana Mas Krisna? Kalau misalnya tugasnya disambi dengan menangani pencurian, narkotika dan sebagainya, tidak konsen nanti. Oke. Nah iya tadi yang saya bilang Pak, saya setuju kalau dibikin seperti ini. Ibaratnya setahun dibebas tugaskan dari itu, fokus untuk tindak pidana pemilu, malah saya lebih mau gitu loh. Walaupun memang di undang-undang sudah seperti itu, mungkin ada kebijakan yang lain dari pimpinan kami adalah karena personel kami juga dikit Pak. Karena nggak hampir tiap tahun kejaksaan tuh menerima calon jaksa. Sedangkan yang pensiun hampir tiap tahun. Makanya itu ya kembali lagi ya bagaimana pemerintah mau mendukung pelaksanaan Undang-Undang 7 tahun 2017 ini dengan benar. Walaupun melibatkan kejaksaan dan kepolisian ya, tapi memang ini bagus, usul yang bagus. Cuman bagaimana nanti terkait anggaran segala macam saya nggak tahu. Cuman usul ini bagus karena memang kita jadi lebih fokus untuk menangani perkara tersebut. Walaupun perkaranya banyak segala macam, tapi kita nggak mikir yang lain. Kita udah bahas cuman itu saja enak Pak. Seperti KPK tuh tiap hari penyidiknya sama jaksanya cuman ngulek-ngulek perkara tindak pidana korupsi, nggak ada perkara yang lain. Pencucian uang adalah tentang pencurian kayak narkotika segala nggak ada. Fokusnya mereka cuma undang-undang itu aja. Nah mungkin ya ini bagus. Nah cuman nanti tinggal tanggapan pemerintah seperti apa. Mungkin dari Bawaslu ini bisa mengusulkan ke pusat segala macam. Kalau saya sebagai pelaksana kan hanya mengikuti alurnya saja Pak. Ya, gimana polisi? Siap juga kalau misalnya ada lembaga khusus ad hoc misalnya. Oh, kalau dari pihak kepolisian siap-siap saja untuk menjadi lembaga ad hoc atau tidak dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tentunya ini suatu kebijakan daripada pimpinan dan aturan-aturan yang harus segera terbentuk. Jadi kita membentuk suatu lembaga tersendiri, baik unsur kejaksaan, kepolisian maupun dari Bawaslu. Jadi kalau bisa malah dalam bentuk satu kantor itu malah lebih enak kita untuk selalu berkoordinasi selalu dalam penanganan perkara ini kan itu.
Namun kita kan selalu anggota ya, anggota saya siap aja apa yang menjadi kebijakan atau perintah daripada pimpinan. Saya kira itu bagus usulan dari Pak Ahmad Muladi itu. Gitu loh. Dari rekan kejaksaan pun, oh ya oke, saya masalah lebih fokus karena ini terkait dengan masalah undang-undang lex spesialis. Kita hanya ngulek-ngulek terkait dengan masalah perkara ini aja. Jadi kita setiap ada perkara, oh wis ngelotok wis ini. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya ya. Izin bertanya dari Pak Budi Kartasura. Kenapa Bawaslu tidak diberikan kewenangan jemput paksa kepada para terlapor dalam kasus-kasus laporan pelanggaran pemilu? Dengan laporan masuk di Bawaslu dan yang mengolah informasi maupun klarifikasi adalah jajaran Bawaslu. Dan karena tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa saksi atau terlapor seperti itu, sehingga akhirnya menjadi molor penanganan kasusnya, sehingga kadang-kala tidak bisa dinaikkan gara-gara tidak mendapatkan kesaksian atau keterangan dari saksi atau terlapor. Gimana Mas Krisna? Karena menurut saya di Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu tersebut juga tidak disebutkan. Mungkin kalau bisa menjemput paksa segala macam. Nanti dasarnya apa Bawaslu menjemput paksa, Pak? Kalau memang tidak ada aturannya. Nanti yang salah Bawaslu lagi. Dikit-dikit Komnas HAM nanti. Oh, kok saya dipaksa lagi? Kan kembali lagi. Makanya karena kita sekarang negara hukum, jadi apapun itu ya kita minta pemerintah lebih fokus lagi. Oh, bagaimana sih ada kendala ini? Oh, boleh bikin undang-undang baru atau bikin peraturan pengganti PP Perpu terkait hal itu. Ya kita dukung selama penyidik penuntut umum punya dasar aturan yang ada untuk melakukan semua tindakan itu, semua kewenangan itu pasti kita lakukan, Pak. Nggak mungkin nggak kita lakukan. Udah ada kok aturannya. Jadi kalau di saat kita mau dilaporkan, lah ini ada dasarnya kita untuk melakukan seperti itu. Ya, kalau misalnya ada kasus kemudian terlapor tidak bisa dimintai keterangan oleh Bawaslu dan kasusnya sudah setau welo-welo gitu kan, sudah jelas ya, bukti-bukti juga kuat seperti itu. Apakah jaksa juga berani untuk memproses itu walaupun tanpa ada kesaksian atau keterangan dari terlapor dengan in absentia misalnya? Peradilan in absentia, setahu saya kalau peradilan in absentia itu masih ke tindak pidana korupsi. Setahu saya di undang-undang, karena saya juga pernah mengadili peradilan in absentia, Pak, kebetulan waktu saya berdinas di Mojokerto. Cuman untuk tindak pidana pemilu sendiri, karena memang saya membacanya itu belum ada peradilan in absentia, kecuali nanti. Makanya sebenarnya ada pembaruan hukum, bisa itu juga diterapkan di saat kita sudah memang in absentia, pengadilan pun tahu dengan dasar undang-undangnya ada segala macam. Nah, tinggal nanti polisi menerbitkan daftar pencarian orang, kita tangkap, sudah dia mau melawan lah, kamu nggak datang segala macam, bisa seperti itu kalau ada, Pak. Nah, kembali lagi kalau ada undang-undang. Pakai analogi yang tadi ya. Iya. Di kasus yang lain. Iya, kalau memang aturannya ada, kita siap-siap aja, Pak. Oke. Ya. Menyambung ke pertanyaan tadi ya, nomor 5. Bagaimana jika RJ, restoratif justice ya, tidak diterapkan, sementara Bawaslu telah menerima laporan dugaan pidana pemilu? Bagaimana langkah Gakumdu untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh anak-anak dari Pak Lamon tadi? Gimana Mas Krisna? Jadi tetap walaupun anak tetap diproses karena belum ada payung hukumnya. Kalau saya bilang tetap diproses, cuma nanti sistem peradilannya tetap pakai SPPA. Cuman karena memang ini dua-duanya lex spesialis, tapi terkait menyangkut anak, palingnya itu ya tidak bisa dilihat secara umum karena dia anak-anak, dan kita menyebutnya mungkin nanti bukan tersangka atau terdakwa, tapi anak yang berhadapan dengan hukum, seperti itu. Perbedaannya hanya seperti itu. Cuman kalau untuk waktu, karena ini tindak pidana pemilu, mungkin tetap mengikuti tindak pidana pemilu, seperti itu. Tidak bisa melakukan terobosan-terobosan yang mungkin melebihi atau berbeda dengan regulasi atau aturan yang ada. Tapi demi kebaikan bersama misalnya, demi masa depan anak, seperti itu. Nah, nanti kalau masalah terobosan segitu ya terkait pimpinan seperti apa nanti, Pak? Mungkin antara Bawaslu, Kapolres sama Kajari seperti apa. Pasti nanti terkait hal itu pun juga nanti pasti lapor ke pimpinan yang lebih tinggi lagi.
Kajari Konsultasi lapor, dulu ya. kalau cari lapor Kajati, Pak Kapolres lapor Pak Kapolda, seperti mungkin bertingkat karena memang aturannya belum ada baik di Perkap maupun di Perja gitu loh. Iya. Bukannya kita nggak mau memikirkan masa depan itu anak ini, bukan, cuman karena memang di aturannya tidak ada, belum ada lah. Belum ada. Ya. Dan setahu saya RJ ini sebatasnya itu masih diatur dalam Perkap, Perja sama Perma. Nah, di undang-undang itu juga belum ada. Di SPPA itu memang menerapkan penerapan restoratif justice, pengembalian keadaan seperti semula. Itu pun konsepnya ke anak, tapi namanya juga diversi. Seperti itu, Pak. Nih. Di polisi gimana? Sama juga. Kalau dari kita terkait dengan masalah restoratif justice tadi, kita masih pendapat kayak tadi. Jadi untuk penegakan hukum tetap dijalankan. Nah, nanti kebijakan daripada pimpinan itu bagaimana? Ataupun nanti seandainya sampai ke meja hijau, itu tentunya nanti dari hakim kan ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Nah, putusan itulah nanti yang akan menjadi pertimbangan hakim. Oh, ini kok masih anak, ada perlu ini mengande-ande ya, itu kan itu bukan ranah saya ya. Kalau ranah saya yo saya harus menyelesaikan berkas perkara ini sesuai dengan aturan yang ada. Walaupun anak-anak tadi kan terkaitkan dengan masalah justice karena kita belum diatur. Nah, tentunya nanti dari kejaksaan nanti akan melakukan persidangan di pengadilan. Nanti pengadilan yang mempertimbangkan terkait dengan masalah ini anak-anak atau bagaimana kan itu. Nah, tentunya nanti akan timbul suatu keputusan. Nah, keputusan itu mungkin bisa meringankan atau apa, saya berande-ande aja itu, Bu, berande-ande aja itu. Oke. Ke Mas Krisna. Karena waktu kita pertanyaan terakhir. Ini sudah proses tahapan pemilu. Kira-kira Anda di Sukoharjo sudah berapa tahun? Saya kalau sudah ini kesannya lama. Saya baru 2 tahun. 2 Karena tahun. Oke. masih mau di sini lama, Pak. Masih lama ya kayaknya ya. Kira-kira kalau menurut Mas Krisna melihat dinamika sosial politik di Sukoharjo, kira-kira pada pemilu mendatang ada hal-hal yang perlu untuk dicermati enggak oleh Sentra Gakumdu, oleh Bawaslu, oleh polisi maupun oleh jaksa? Mungkin kalau di kami di Kejaksaan di Kepolisian ada bidangnya sendiri nanti ya, bidang intelijen nanti akan membuat tirka apa cipta kondisi terkait hal itu, pasti nanti bekerja sama juga sama Kodim. Nah, untuk saat ini memang kami belum berkoordinasi langsung dengan Kasih Intel kami, cuman Kasih Intel juga sudah mendapatkan informasi terkait pemilu sendiri, nanti akan membentuk tim sendiri, tim pengamanan, tim penggalangan segala macam. Kalau konsentrasi, kalau bagi saya selama jadi jaksa lebih serem pemilihan kepala desa daripada pemilu. Kalau saya loh ya, karena emosi masyarakat itu lebih parah di pilkades. Kalau menurut saya, selama saya di Mojokerto dulu 4 tahun itu pilkades itu banyak lapor, lebih parah laporannya ketimbang pemilu. Kalau misalnya kalau kemarin sih pada saat di sini pada saat pemilihan bupati itu pilkada itu menurut saya ya masih ya lebih santai lah ketimbang pilkada seperti itu. Nanti terkait kedepannya seperti apa ya tinggal nanti tim intelijen kami bagaimana melihatnya, bikin laporannya seperti itu, Pak. Ya, sekarang ke Pak Jokowi. Kalau menurut Anda gimana? Sesuatu yang menarik dari Sukoharjo ini yang perlu diwaspadai atau disoroti pada pemilu mendatang? Ya, tentunya kita selaku warga masyarakat yang di Sukoharjo maupun masyarakat yang ada di Indonesia, kita sepakat setuju pemilu ini berjalan dengan aman dan damai. Tentunya sangat setuju dengan pemilu yang aman dan damai. Namun di dalam politik, dalam pemilu ini tentunya ada bumbu-bumbu yang menghiasi daripada kontes politik ini dengan adanya pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran kecil sifatnya atau pelanggaran kecil maupun enggak pelanggaran yang sifatnya besar. Kemudian sesuai dengan fungsi kami di Gakumdu ini berarti ini kan sifatnya terkait dengan masalah penanganan pelanggaran pemilu. Jadi kita tidak ada
eh, fungsi lain mempunyai ada kewenangan yang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mungkin dari kejaksaan ya ada nanti yang melakukan dalam tim eh, eh, sosialisasi agar pemilu aman damai, tentunya nanti ada dari kepolisian pun nanti juga ada bentuk himbauan ataupun sosialisasi kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilu itu berjalan dengan lancar dan baik kan itu. Nah, tentunya apabila ada pelanggaran, ya kami yang melakukan penindakan yang sudah terbentuk dalam Sentra Gakumdu ini, baik dari Bawaslu, Kejaksaan maupun dari pihak kepolisian. Gitu. Saya kira itu. Kalau dalam undang-undang pemilu ada 20 jenis-jenis tindak pidana pemilu. Saya mau tanya pada dua orang ini terakhir ya sebelum kita mengakhiri. Bisa milih salah satu dari 3 kasus yang saya sebut tadi. Anda milih salah satu yang paling potensial terjadi di Sidoarjo. Pertama adalah politik uang, yang kedua ketidaknetralan ASN, dan yang keempat adalah pelanggaran pemilu. Kalau menurut Anda, pelanggaran kampanye. Kalau menurut Anda dari 3 itu yang paling potensial di Sidoarjo yang bisa terjadi apa? Pelanggaran kampanye. Oke, terima kasih Pak Joko. Kalau menurut Mas Krisna, dari 3 itu, saya kira Anda memilih yang mana? Maksudnya bukan memilih karena apa ya, tapi karena potensinya. Salah satu aja. Ya. Ketidaknetralan ASN ya. Oke, terima kasih Mas Krisna. Oke, para pemirsa dan Bapak Ibu sekalian, demikian perbincangan kita tentang peran Sentra Gakumdu dalam pemilu. Oh, ada pertanyaan lagi. Oh iya, oke. Sebelum kita tutup ada 2 pertanyaan lagi. Silakan, apabila ada yang mau menyampaikan bisa tulis di chat room. Yang pertama ada lagi nih satu, saya bacakan. Perkara pemilu ada pelaku, ada korban. Kalau dalam pidana pemilu, apakah ada korbannya? Dari Bahrudin Kartosuro. Gimana ini, Pak Joko? Ya tentunya kalau korban itu kan orang yang dirugikan. Ya. Nah, tentunya dalam pelanggaran tidak pidana pemilu ini tentunya kan ada yang dirugikan. Misalnya dari partai ini, nah, dia merasa gambarnya dirusak. Nah, tentunya ini kan dia akan rugi juga karena gambar ini nanti akan menunjukkan kepada masyarakat, loh ini loh partai ini, calonnya ini, gitu. Sehingga kalau ini dirusak, tentunya yang menjadi calon ini akan menjadi rugi. Gitu. Kalau pelakunya jelas nanti yang melakukan pengrusakan. Gitu. Ada korbannya ada. Tentunya akan dalam money politik seharusnya ini tidak berpihak kepada A. Ini dengan adanya money politik dia harus berpihak kepada B. A ini kan merasa dirugikan. Gitu. Jadi ada timbul kerugian. Gitu. Saya kira gitu. Ya, sama juga jawabannya sama ya. Oke, ya. Satu lagi ada pertanyaan dari Amir Tuhari, benar ya? Oh, dari Ari Sudibyo. Setiap perkara selalu memunculkan anggaran. Apakah ini salah satu penyebab sedikitnya perkara yang diproses sampai inkrah? Gimana, Mas? Kalau misalnya nggak ada anggaran, maka nggak diproses seperti itu. Atau anggarannya minim sehingga proses kasus yang diangkat juga minim. Ini sama halnya di kepolisian dan kejaksaan. Di saat anggaran kita habis, apa kita nggak menyidik perkara? Enggak, Pak. Tanya dari pihak kepolisian, anggarannya habis tetap ada perkara tetap disidik, Pak. Nggak mungkin enggak. Apalagi kita di saat kita ada laporan tindak pidana korupsi, apa itu anggaran habis, ya tetap kita jalankan. Ibaratnya kayak kejaksaan tindak pidana dari Pitsus itu kita cuma punya anggaran 200 yang sudah dibagi segedingan rupa. Di saat anggaran itu habis, apakah kita berhenti tidak melakukan penyidikan? Tidak. Dan anggarannya dari mana? Ya anggarannya ya kita pinter-pinternya kita, Pak, balik lagi. Karena di saat ibaratnya anggaran paling itu uang makan, ya anggap aja ya uang makan kita sendiri. Ya itulah dibilangnya abdi negara toh, Pak. Tapi kan loyalitas lagi tetap
yang diusung dalam pelaksanaan pekerjaan. Kalau saya bilang terkait anggaran Bawaslu sedikit itu mengurangi, itu tidak juga. Di saat nanti anggaran Bawaslu cuma ada buat 1 perkara, ternyata kita punya 5 perkara, why not? Kenapa enggak? Jadi kita naikkan. Wong yang penting unsurnya terpenuhi. Enggak, kalau masalah anggaran menurut saya di semua instansi itu tidak jadi masalah, Pak. Di kepolisian, di kejaksaan ataupun di penyidik PPNS yang lainnya tidak ada masalah bagi kita. Karena Satu kasus berapa anggarannya idealnya, atau memang yang sudah berlaku, atau sangat tergantung pada situasi? ini mungkin terkait daerah juga bisa, Pak. Terkait daerah. Kalau kita samakan dengan di Pulau Jawa, Sumatera segala macam pasti beda, apalagi di Papua. Kalau cocoknya berapa nanti saya salah sama Menteri Keuangan. Nanti gaji saya nggak dinaikin sama Menteri Keuangan nanti. Lebih berapi lagi, makanya saya bilang dari kepolisian, dari kejaksaan maupun gimana pun anggaran misalnya penuntutan kita habis, apa enggak kita nggak menerima perkara di polisi, ojo mas, ojo ngirim berkasnya, anggaran gue sentai, kan nggak mungkin loh, Pak. Tetap kita lakukan gitu loh, karena memang ya itu sudah tugas kita. Ya yang penting ya itulah, Pak, abdi negara, balik lagi, Pak, seperti itu. Nah, Oke, terima kasih Mas Krisna. Gimana Pak Joko? Dengan anggaran yang minim kita harus menyelesaikan perkara. Itu harus. Apa kita mau berhenti? Kan enggak. Karena anggaran itu sebelumnya sudah direnkan. Dalam tahun ini rennya 10. Tapi adanya tindak pidana pelanggaran sebelumnya ada 15. Apa yang 5 mau kita hentikan? Kan enggak. Bagaimana caranya kita untuk 10 ini menjadi 15? Gitu loh. Karena kita sebelumnya sudah ada perencanaan, dan perencanaan itu tidak terduga apa yang akan terjadi. Itu kan kita kan hanya merencanakan saja. Jadi walaupun anggaran yang sangat minim, kita tetap melaksanakan tugas-tugas kita. Itu. Oke, terima kasih Pak Joko, dan terima kasih juga Mas Krisna atas diskusinya. Kayaknya menarik ya, kita perbincangkan tentang peran Gakumdu dalam pemilu mendatang dan melihat potensi-potensi pelanggarannya. Tapi waktu sudah pukul 15 tepat dan kita akan akhiri. Terima kasih sekali Pak Joko, Nur Salim, Kanit 3, Satreskrim Polres Sukoharjo, dan Mas Krisna Lintang, Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Sukoharjo yang telah hadir di sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di kantor Bawaslu dan yang telah hadir di Zoom. Semoga perbincangan kita bermanfaat agar pemilu kita makin berkualitas. Saya Syifullah Arifin undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.